Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada hari yang baik ini. Kita boleh sama-sama datang beribadah. Tentunya dalam ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat setiap kita, yang memastikan bahwa dialah Allah yang sanggup mengalahkan maut, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Amin. Hari ini mari datang dengan percaya, kita pasti mendapatkan berkat kuasa dari Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus, untuk berkat kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang kami adakan Tuhan di tempat ini, secara live streaming Tuhan kami berdoa, bila kami yang datang Tuhan, kami yang tergabung di dalamnya Tuhan Yesus, tetap Engkau temukan menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Sebab kami begitu percaya Tuhan Yesus, tanpa-Mu kami gak mampu Tuhan Yesus. Tanpa-Mu kami gak mungkin boleh menerima segala yang baik ini. Semua karena Tuhan mengasihi setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan membuktikannya. Di atas kayu salib Kau berikan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau naik ke atas surga Tuhan, sediakan tempat, Engkau berkuasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami dengan ucapan syukur. Kami rindu beri nyanyian kami, pujian kami, dan kami berdoa bila Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan, dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus penuh dengan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaan-Mu semua, ku saksikan Tuhan, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sambil angkat kedua tangan-Mu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Mari berdoa, percayalah kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama-sama Tiberias. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Tuhan, alami kuasa kebaikan-Nya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Oh selamanya Kau haleluya. Oh Tuhan, kami angkat kedua tangan kami Tuhan, berseru pada pagi siang hari. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau naik ke surga selamanya Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, Kekuatan-Mu dahsyat Tuhan.
Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami sebab itu kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang indah Tuhan. Kau naik ke sorga Tuhan Yesus. Nyatakan kekuasaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kau begitu berharga bagi setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama Tiberias. Katakan di hadapan Tuhan. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship you, Savior of my soul, lifter of my hand. Now I stand in worship Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship. Come on, Jesus, there's no one else like you. Kami akui Engkau Tuhan seorang. Tak ada yang lain Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. In worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship you. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship you, center of my soul, lifter of my head. Your promises, God. Hallelujah. Now I stand in worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship. Mari Tiberias sama-sama. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand in worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship you. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau seorang yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk perbuatan-Mu yang indah. Ini hati kami, ini pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya diberkati Tuhan, lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini kembali kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan Yesus yang telah naik ke surga bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Memandang dari gereja mana asal Engkau berdiri atas firman-Nya.
seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari kembali ku memandang dari sudut barat, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tengok kanan kiri kita, katakan, bila hatimu seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Di dalam Yesus Tuhan. Mari sama-sama kembali nyatakan, Ku memandang dari sudut barat, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. mari sama-sama gereja Tiberias, katakan, Dalam Yesus kita bersaudara. di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah. mari lebih lagi katakan, dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. mari bersama-sama di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita mau kembali bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama gereja Tiberias. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari panggil, katakan, dialah Raja, Raja. Mari kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Mari setiap kita umat pilihan Tuhan, kembali kita mau naikkan, nyatakan bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersuka cita yang diberkati Tuhan, amin. Masukkan muji Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan telah naik ke surga dan Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa syukur kami atas segala kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari sama-sama nyatakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, kudus, kudus. Kami percaya Tuhan, Kau naik ke surga, memberikan kemenangan bagi kami. Sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, kudus, kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, kudus. Mari gereja Tiberias katakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit.
bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu. Baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Izinkan kami untuk menyampaikan bagi setiap saudara sekalian, suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Tujuan Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkatilah kami semua dan seluruh jemaat Tiberias bersama keluarga akan terangkat ke sorga. Berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga, agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk kita terangkat bersama-sama Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat 7-8, hidup orang percaya tidaklah bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan lainnya, tetapi kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 13. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 20-24, jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka ibadah kita kepadanya akan terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat,
sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, saudara. Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama pada pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Sama-sama kembali kita mau rendahkan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebentar hati dan pikiran kami Tuhan siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan membawakan kabar baik kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi gembala sedang kami yang terkasih. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kami tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, baik jemaat-Mu yang berada di gereja Nias Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga baik jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara,
untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini kita hari ini bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya saudara sekalian, kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga saudara sekalian. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, kita harus tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan dia kembali ke sorga. Dan kemudian akan mencurahkan Roh Kudusnya yang 10 hari lagi nanti kita akan rayakan saudara sekalian. Yang mana sekarang Tuhan Yesus ke sorga adalah menyiapkan rumah bagi kita di sorga. Dan kelak dia akan datang kembali kata Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Jadi pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya akan bawakan adalah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian. Ya, saat memperingati kenaikan Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju satu titik, yaitu kematian. Raja Salomo yang penuh hikmat dalam Pengkhotbah 9 mengatakan bahwa semua orang sama, yaitu menuju kematian. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan. Lebih banyak lagi dalam kesungguhan akan firman Tuhan. Jadi kita diingatkan untuk mengingat kekekalan perkara-perkara yang di atas saudara sekalian. Dan kita juga lebih banyak lagi hidup dalam sungguh-sungguh akan firman Tuhan saudara sekalian. Dalam peringatan kebangkitan, ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, dia bangkit artinya dia menang ya atas maut. Tuhan Yesus dibangkitkan itu, jadi dalam Tuhan Yesus itu artinya ada pengharapan, yang sakit kita disembuhkan, jalan yang buntu dibukakan, usaha pekerjaan studi diberkati, dan kemudian dalam Yesus ada pengharapan. Kemudian sesudah Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yang mana setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi ada tujuan Tuhan Yesus dalam kenaikannya ke sorga. Nah, kita bahas pagi ini, Argo bacakan Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kemudian Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Argo. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih.
Jadi hal nomor satu tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian, adalah Tuhan Yesus akan datang segera, saudara sekalian. Saya bacakan Lukas 24 sampai 50 sampai 30, 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saudara, di sini kita lihat Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, ya saudara. Tetapi satu kali kelak, dalam waktu yang tidak lama, dia akan segera datang kembali. Ya, ini di sini di Kisah Rasul 1 ayat 10 saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat, ya saudara sekalian, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tapi satu kali kelak dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya, kenapa saya katakan tidak lama lagi, ya saudara sekalian? Karena posisi kita adalah kemarin-kemarin, sekarang, dan besok-besok adalah posisi kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus katakan dia akan datang lagi, saudara sekalian. Dia akan datang segera, ya saudara sekalian. Jadi, atau kita yang dipanggil Tuhan pulang. Jadi kita posisinya adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Jadi sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tapi satu hari kelak dalam waktu yang tidak lama lagi dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak yang terjadi hari-hari ini. Dan kondisi-kondisi di sekitar kita bisa baca, ya saudara sekalian. Nubuatan-nubuatan sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Tuhan sudah peringatkan kepada kita mengenai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Lalu diingatkan lagi, untuk nanti pada akhir zaman, kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang akan hilang diangkat dan 1 ditinggal. Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena dia segera datang menjemput umat-umatnya yang kudus. Ya. Pesan dari kitab suci di 1 Tesalonika 4 ayat 1-3a, saya bacakan ya saudara sekalian. Ini perikopnya adalah ya bahwa kita nasihatnya supaya kita hidup kudus. Ini saya bacakan. Akhir-akhirnya saudara, kami minta dan nasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi dari pesan kitab suci di 1 Tesalonika 4, ya saudara sekalian, perikopnya itu adalah nasihat untuk kita hidup kudus ya. Karena kita akan dijemput kelak oleh Tuhan Yesus, jadi ya kita harus hidup kudus. Dan kemudian juga di 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 atau di 1 Tesalonika 5 itu perikopnya adalah kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena saat Tuhan Yesus nanti akan datang, kita harus berjaga-jaga ya saudara sekalian sebelumnya. Saya bacakan di 1 Tesalonika 5 ayat 1-6. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jadi di sini kita dinasihatkan untuk hidup kudus dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, saudara,
Dia sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus harus hidup sungguh-sungguh, hidup kudus dan hidup berjaga-jaga. Jadi hal yang pertama tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah saudara sekalian. 1, Tuhan Yesus akan datang segera, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Kisah Rasul 1 ayat 11. Saya ulangi lagi ayatnya, saudara sekalian. Kisah Rasul 1 ayat 11. Argo. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, tadi sudah dibacakan, tapi saya tekankan kembali lagi ayatnya. Ini malaikat berkata ya, 2 malaikat berkata kepada orang-orang dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi hal yang kedua Tuhan Yesus untuk naik ke sorga, saudara sekalian, yaitu kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Mengapa? Ya, kata-kata "Hai orang Galilea", ya Galilea. Mengapa kedua malaikat Tuhan ini secara khusus memanggil dan menekankan orang-orang Galilea? Padahal tidak semua orang yang hadir di sana berasal dari Galilea, ada juga dari daerah-daerah lain. Mengapa harus ditekankan dengan nama Galilea? Jadi saudara, sebenarnya danau di utara Israel ini memiliki 4 nama. Ya, dahulu Galilea memang. Ya, sekarang jadi Tiberias ya saudara. Dan pernah jadi nama Genesaret, dan kemudian pernah nama Kineret, dan sekarang Tiberias saudara sekalian. Jadi nama danau di utara Israel ini yang dulu namanya Galilea pernah memiliki 4 nama, yaitu Galilea, ya Genesaret, Kineret, dan Tiberias. Sekarang Tiberias ya sekarang. Ya, Galilea sendiri mempunyai artinya saudara sekalian revolution of the wheel, artinya roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan ingatkan kita, bahkan menekankan, "Hei orang-orang Galilea", ya saudara sekalian, artinya adalah orang-orang yang akan terus bertemu dengan Tuhan Yesus, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan Yesus, dan tidak pernah berhenti hidup kudus, dan tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti pengharapannya kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan tidak pernah mengecewakan. Selain Galilea berbicara tentang mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang sederhana. Di Danau Galilea atau sekarang namanya Danau Tiberias ini saudara sekalian, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu. 70% mujizat Tuhan Yesus terjadi di daerah Galilea atau Tiberias sekarang ini ya saudara sekalian. Mengapa? Karena Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang rendah hati atau sederhana. Waktu kita rendah hati, saudara, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong, merasa besar dan mampu, maka mujizat tidak terjadi. Tuhan pasti akan beri kita jalan keluar yang indah bila kita terus-menerus mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam hidup ini saudara sekalian. Jadi hal yang kedua Tuhan Yesus tujuannya naik ke surga adalah kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Malaikat katakan, "Hai orang-orang Galilea", itu adalah kita orang-orang yang akan terus bertemu dan tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Jadi tujuan Tuhan Yesus ke surga yang kedua adalah kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan, saudara. Dan kemudian Argo bacakan Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 Argo. Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih.
Yohanes 14 ayat 16 katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga yang ketiga adalah Tuhan Yesus memberikan seorang penolong bagi kita, ya saudara sekalian, yaitu Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dia akan naik ke sorga. Tetapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya dan kita semuanya ini akan sendirian, ya saudara sekalian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita. Dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong bagi kita semua. Roh Kudus itu adalah omnipresent, ya artinya hadir dimanapun, hadir di mana-mana. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Kita tidak usah bingung dan kita tidak usah panik ya saudara sekalian bahwa kita ini sendirian. Dan kita bisa berdoa kepada Roh Kudus yang adalah roh Tuhan Yesus sendiri saudara. Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya menjadi titik tolak bagi murid-muridnya juga bagi kita. Ya, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita selalu, ya. Saya ulangi, Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya menjadi titik tolak bagi murid-muridnya juga bagi kita, ya, semua, bahwa Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan apa yang kita harapkan pasti akan Tuhan Yesus tolong dan genapi dalam hidup kita. Kita memang perlu penolong, saudara sekalian, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah berhenti mengenai kebenaran Alkitab ya atau firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mengerti apa ini yang ditulis oleh Alkitab. Kadang-kadang ada orang yang bisa baca Alkitab tapi nggak ngerti-ngerti karena tidak minta Roh Kudus untuk menolong dia untuk mengerti. Jadi kita dengan Roh Kudus kita akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya saudara sekalian. Kita tidak dapat hidup kudus tanpa Roh Kudus. Tidak dapat berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita. Ya, kalau Roh Kudus ada pada kita, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, saudara sekalian. Jadi sebelum kita melakukan dosa, kita akan diinsafkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga akan bawa kita pada jalan kebenaran dan beri kekuatan kepada kita, sukacita kepada kita, hikmat, dan apa yang harus kita kerjakan. Juga ingatkan kita bahwa satu saat nanti akan ada penghakiman, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi, 3 hal, saudara sekalian, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian. 1, Tuhan Yesus akan datang segera, dan kita harus berjaga-jaga karena tanda-tandanya semakin nyata. Persiapkan diri kita untuk dijemput, ya saudara sekalian, oleh Tuhan Yesus. Dan tempat kita di sorga sedang atau sudah dipersiapkan bahkan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hal yang kedua, kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Ya saudara sekalian. Karena hai orang-orang Galilea. Artinya adalah yang terus akan bergerak. Yang roda berputar ya saudara sekalian. Yang terus bergerak ya saudara sekalian. Jadi kita tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mujizat bagi orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan itu terjadi saudara sekalian. Orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan pasti akan mengalami mujizat, akan terjadi mujizat pada dirinya. Dan kemudian juga kerendahan hati membuat mujizat menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus adalah roh penolong. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Dan Roh Kudus akan menuntun kita dalam menantikan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, 1, Tuhan Yesus akan datang segera. 2, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Dan ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian di dalam kita merayakan sekarang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
marilah kita hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kita jangan mendukakan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan kita benar-benar minta ditopang oleh Roh Kudus, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga kita mengikuti semua kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Tuhan Yesus ke sorga menyiapkan rumah bagi kita. Dan Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kekal. Kematian kedua atau lautan api, saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14-15. Dan di Wahyu 3 ayat 20 juga Tuhan Yesus katakan, ya, barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan juga nanti ke sorga dan juga di dalam hidup ini, saudara sekalian. Di dunia ini kita harus menang atas dosa, kita harus menang atas sakit penyakit, kita harus menang atas masalah, kita harus menang atas kuasa kegelapan, saudara sekalian. Dan marilah kita juga selalu senantiasa memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Dia sudah berkorban menumpahkan tubuh dan darahnya, saudara sekalian, untuk keselamatan kita, pengampunan dosa kita, saudara sekalian. Dan kita dikehendaki untuk selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka segala sesuatu yang spektakuler bisa terjadi, saudara sekalian. Mujizat pasti terjadi, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, perintah ini Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ya, ini kita harus selalu mengingat bahwa kita sudah diselamatkan dengan darahnya yang mahal itu, saudara sekalian. Dengan cara yang sangat menyakitkan, dan itulah penebusan dosa bagi kita, saudara sekalian. Kita diselamatkan. Nah, untuk itu saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini kita selalu bertobat dan bertobat setiap hari. Bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara. Jadi selalu belajar dan belajar Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan tekun melakukannya. Dan kemudian berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga berkata waktu Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, ya, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, pada Yesus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku. Kamu akan dibalaskan 100 kali ganda dan akan hidup kekal. Nah, itulah saudara sekalian. Ya, marilah kita mengingat perkara-perkara yang di atas, yaitu kita nanti ada kehidupan yang kekal, kelak nanti, saudara sekalian. Ya, kita sekarang hidup di dunia, ini kita persiapan sementara, saudara sekalian, tapi persiapan karena Tuhan Yesus sedang menyediakan rumah kita bagi kita di sorga, yang mana itu adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara sekalian, yaitu satu, Tuhan Yesus akan datang segera. Kita berjaga-jaga karena tandanya semakin nyata. Persiapkan diri kita, ya saudara sekalian. Tempat kita di sorga sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mujizat terjadi bagi orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Dan kerendahan hati membuat mujizat menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Karena Roh Kudus akan menuntun kita dalam menantikan Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari kita di muka bumi ini. Demikian saudara sekalian, firman dari saya, saudara sekalian ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus ke sorga, satu, Tuhan Yesus akan datang segera. Dan kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Dan ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong. Dan saya percaya kita semua, anak-anak Tuhan, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, ya,
pasti akan memuliakan Tuhan. Dan selalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk jemaat Gereja TPDS Indonesia disayang oleh Tuhan Yesus dan diberikan wibawa ilahi yang besar. Karena tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Karena tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Dan tidak pernah berhenti bergaul intim dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan senang dengan kita semua. Kalau kita untuk memuliakan Tuhan Yesus selama kita hidup ini, saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Firman dari saya ucapkan selamat merayakan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ini hari raya yang penting. Maka saudara yang merayakannya, percayalah nama saudara tercatat di sorga, amin. Saudara yang merayakannya, Tuhan beri yang terbaik dalam hidup saudara, amin. Dan saudara, hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita, yaitu tentang tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Ada 3 hal yang tadi Gembala Sidang kita sampaikan. Yang pertama, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu Tuhan Yesus akan datang segera. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong. Bahkan juga tadi kalau saudara dengar ya, pemimpin pujian baca suara gembala, juga Ibu Gembala menyampaikan bahwa salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga, amin. Maka sama-sama bilang bersama saya, katakan, aku percaya Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal bagi aku di sorga. Nah ini dia saudara, tempat tinggal di sorga. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Janganlah gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sama-sama bersama saya katakan, di sorga banyak tempat tinggal. Jadi kalau kita di Jakarta susah cari tempat tinggal. Saudara yang anak-anak muda susah punya rumah, susah cari tempat tinggal. Saudara pergi ke pinggir kota Jakarta, cari tempat yang sederhana, RS, apa masakan gitu saudara. Di sorga banyak tempat tinggal. Amin. Jadi cukup buat istrimu, buat anakmu, cukup buat cucumu. Di sorga banyak tempat tinggal. Amin. Jadi Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal buat kita. Kata tempat tinggal dalam King James itu disebut mansion. Nah jadi Alkitab elektronik, kalau saudara di handphone ada Alkitab elektronik, maka ganti pilihannya, optionnya ada TB, terjemahan baru, ada KJV. KJV itu King James Version. Maka kalau saudara rubah itu, Yohanes 14 ayat 2 dikatakan tempat tinggal itu dalam bahasa Inggrisnya disebut mansion. Mansion itu saudara istana kecil. Jadi kalau saudara nanti ke surga, saudara dikasih mansion. Amin. Yaitu tempat yang indah, tempat yang besar. Mungkin kalau hari ini rumah saudara bocor gitu ya. Rumah saudara ya kadang dimakan rayap. Di sorga rumahmu mansion. Amin. Rumahmu gak bisa lenyap. Rumahmu gak bisa dirampas orang. Mungkin hari ini saudara ketakutan rumah saudara mau diambil orang, mau dirampas orang. Rumah kita di sorga abadi. Katakan amin. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan apa ayat 2, aku pergi ke situ untuk menyediakan. Dikatakan bahasa aslinya reserve. Kalau saudara makan ke restoran, makan ke hotel, itu ada mejanya tulisan reserve. Sudah di booking, sudah dipesan. Jadi rumah saudara sudah dipesan. Amin. Saudara tinggal datang. Saudara mau datang? Ya, sudah di reserve saudara. Ibu Gembala pernah dapat penglihatan. Rumahnya besar saudara di sorga. Bahkan duduk saudara, itu
sofanya empuk saudara. Jadi begini gitu, nyes gitu saudara. Maka saudara mulai bayangkan sorga. Jangan selalu saudara di pikiran kita bayangan gimana nih tambah uang gitu ya. Gimana nih tambah proyek, gimana nih tambah ya harta. Saudara itu semua sementara. Rumah kita di bumi ini sementara. Tubuh kita di bumi ini sementara. Tapi tempat tinggal di sorga kekal. Katakan amin. Maka sorga adalah tempat tinggal Allah. Sama-sama bilang bersama saya, katakan sorga adalah tempat tinggal Allah. Alkitab berkata sorga tempat Tuhan bersemayam. Jadi untuk kita ke sorga kita harus mengalami yang namanya kematian. Jadi saudara orang percaya jangan takut mati. Kenapa? Karena waktu kita meninggal, saudara, waktu kita mati, itu kita bertemu muka dengan Tuhan. Kenapa? Karena sorga adalah tempat tinggal Allah. Jadi saudara mulai bayangin nanti saya di sorga gimana ya. Jadi untuk orang percaya kematian itu bukan hal yang menakutkan. Kenapa ada banyak orang takut mati? Karena pemahamannya keliru. Kenapa? Karena orang berpikir itu nanti mati dimakanin belatung gitu saudara. Gitu dimakanin belatung gitu. Badannya rusak gitu saudara. Lalu didatengin apa itu namanya? Setan. Itu yang di luar Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan, nafasmu berhenti, saudara langsung terbang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Langsung terbang, dijemput malaikat. Bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu. Muliakan namamu. Yesus aku. Jadi kalau kita nggak mengalami kematian, kita nggak bisa ketemu Tuhan. Memang ada nanti orang yang nggak mati terangkat. Tapi pada umumnya orang untuk berjumpa Tuhan, ketemu Tuhan di sorga, mengalami kematian. Kematian itu saudara adalah pintu gerbang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kematian itu adalah pintu gerbang untuk kita hidup dalam keabadian. Katakan amin. Jadi kematian itu Alkitab mengajar kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi sorga itu adalah rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Yang kedua, sorga itu adalah tempat yang nyata dan kekal. Jadi salah saudara kalau orang bilang sorga itu cuma hayalan, cuma awang-awang, cuma ilustrasi. Enggak, sorga itu sebuah tempat yang nyata dan kekal. Cuma masalahnya kita enggak tahu di mana itu sorga. Maka selalu cari Tuhan, selalu hidup di dalam Tuhan. Suatu hari saudara dibawa ke sorga. Katakan amin. Selanjutnya, sorga adalah tempat bagi orang yang jadi warga sorga. Maka saudara harus lahir baru, dibaptis, terima perjamuan, terima minyak urapan, hidup dalam pertobatan. Saudara warga sorga. Kalau saudara warga sorga, suatu hari saudara akan pesta di sorga. Amin. Selanjutnya yang keempat, sorga adalah tempat yang indah, tak ada kesakitan, air mata, dan penderitaan. Jadi sorga itu saudara tempat yang indah. Maka ada lagu berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa aku masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa aku masuk sana. Yerusalem di sini mengacu kepada Yerusalem baru, yaitu sorga. Di sana nggak ada air mata. Saudara yang suka sedih, dikecewain suami, dikecewain anak, dikecewain orang tua, dikecewain sahabat. Di sana nggak ada air mata. Di sana nggak ada kekecewaan. Di sana nggak ada penderitaan. Di sana tempat yang indah. Katakan amin. Saudara mulai bayangkan sorga. Itu tempat yang indah.
Kalau saudara sudah mau bayangkan suatu hari saudara pasti ke sorga, amin. Maka selama hidup ini hargai hidup saudara. Hargai. Suatu hari saudara saya melayani pemakaman saudara. Saya bilang masukkan peti, masuk turun. Tutup tanah, tutup tanah. Tabur bunga, tabur bunga. Tiba-tiba saudara, dari jauh ada engkau-engkau lari saudara. Lari. Tiba-tiba loncat itu ke pusara, plok gitu saudara. Dia peluk itu pusara yang meninggal seorang ibu. Lalu dia teriak, "Mami!" Gitu. Lalu saya senggol yang undang saya, "Ini siapa?" Saya bilang, "Kok loncat ke situ?" "Ini koko saya pendeta." "Kenapa dia loncat situ?" "Ya selama hidup mama, dia nggak pernah urusin. Dia nggak pernah kasih makan. Mama itu tinggal sama saya yang suapin, kasih makan. Saya yang rawat dia, lapin dia, gantiin pampers, mandiin dia. Dia nggak pernah peduli, sekarang mami udah nggak ada, dia loncat teriak mami." Hari ini hargai orang di rumahmu, amin. Hargai orang tuamu, hargai istrimu, hargai suamimu, hargai orang tuamu, hargai anak-anakmu. Banyak kali kita baru menghargai orang di sekitar kita ketika nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi baru kita merasa berharga. Ya ampun udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi baru kita kasih makan. Kita bawa ke tempat pemakaman. Ini saya bawa jeruk gitu saudara. Saya bawa apel. "Mama aku datang mak," gitu saudara. Nggak bisa. Selama hidup kasih. Hargai saudara. Di Rusia saudara ada terapi kematian. Saya juga bingung kok ada terapi kematian. Itu enggak gratis saudara, bayarnya 882 juta. Bayangin terapi kematian dan ternyata banyak yang melakukan itu. Gimana caranya? Mereka akan beli peti. Lalu mereka akan masuk peti selama 60 menit 1 jam. Mereka foto kematian saudara. Dan semuanya itu nanti dibawa pulang. Tujuannya apa terapi kematian ini? Supaya menghargai hidup. Ada banyak orang ketika napasnya tinggal setengah-setengah, selang di hidung, selang di mulut, selang di kaki, selang di mana-mana, selang. Baru menghargai hidup, baru cari Tuhan, baru tahu mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau sehat-sehat aja nggak ada masalah, mikirnya uang gitu saudara. Ketika udah tenggal setengah napasnya baru menyadari uang itu bukan segalanya. Hari ini hargai hidup saudara, katakan amin. Hargai, hormati setiap napas hidup yang Tuhan beri. Di sorga Tuhan sudah reserve. Amin. Kita harus ke sorga, amin. Kita berjuang, kita harus ke sorga. Maka bagaimana supaya kita masuk tempat tinggal kita di sorga? Yang pertama kita baca Kolose 3 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara garis bawahi, cari, pikirkan, cari, pikirkan, cari, pikirkan. Kata cari dan pikirkan adalah kata aktif, bukan kata pasif. Apa yang harus kita cari, apa yang harus kita pikirkan? Perkara yang di atas. Maka untuk kita sampai ke tempat tinggal kita di sorga, cari dan pikirkan perkara di sorga. Saudara kemarin hari Minggu 5 Mei kita mengenang mendiang Pak Pariaji Gembala Sidang berpulang ke rumah Bapa di sorga. Hari Senin kita kumpul bersama mengenang yaitu Gembala Sidang kita. Maka saya teringat Bapak Gembala itu bulan Desember 21 udah sering bilang sama Ibu Gembala, bilang sama keluarga anak-anak, juga bilang sama saya telepon, "Efrit, saya itu gak lama lagi, saya mau ke sorga." Saya dengarnya itu saudara, ya sedih gitu Pak, Bapak tuh umur panjang sampai Tuhan datang.
enggak, saya udah dapat penglihatan, ada gedung yang besar, lalu itu isinya jubah, itu jubah ke sorga untuk jemaat. Lalu ada tulisan, Happy Birthday to you, katanya. Maksudnya yang Pak Pariaji. Kami semua enggak percaya, enggak lah. Siapa yang mau saudara gembala sidang kita berpulang? Enggak lah Pak. Tapi bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari, selalu kalau telepon, Mbak saya mau pulang ke surga. Tuhan udah mau jemput saya. Saya bilang, enggak Pak, panjang umur. Gitu. Benar saudara. Ternyata dia, jadi yang saya mau katakan apa saudara? Ternyata 6 bulan, 5 bulan sebelum berpulang itu Pak Pariaji sudah, ya mohon maaf sudah ya seperti dikasih tahu gitu saudara. Jadi dia persiapkan, hari ini mari pikirkan perkara yang di sorga. Katakan amin. Kita nggak tahu kapan hari kita. Ini kita semua lagi waiting list, lagi nunggu. Nanti dipanggil satu-satu saudara. Maka supaya saudara siap ke tempat tinggal di sorga, pikirkan perkara di sorga. Saudara yang berantem karena uang, mohon maaf saudara lagi nggak mikirkan perkara di sorga. Saudara yang nipu, bukan di sini di luar saudara, yang nipu ya, yang melakukan hal-hal yang jahat gitu ya, itu tidak memikirkan perkara di sorga. Kalau saudara memikirkan perkara di sorga, apapun yang saudara buat, apapun yang saudara lakukan, itu untuk Tuhan. Katakan amin. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita siap untuk masuk ke tempat tinggal kita di sorga. Kita baca Lukas 17, 34-37. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain. 37. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus, ya dan amin. Perkataan Tuhan Yesus pasti terjadi. Jadi kalau kita ragu perkataan Tuhan Yesus, kita adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Maka Tuhan Yesus mengajarkan tentang kedatangan Tuhan nanti. Akan ada pengangkatan. Tadi Argo Baryaji baca tentang Yesus terangkat ke sorga. Maka malaikat bilang, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita pun nanti akan terangkat dengan cara yang sama. Maka ayat tadi, Yesus mengajar nanti ada pengangkatan. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang menghilang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang saudara di atap rumah, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Lalu murid-muridnya tanya, gimana itu Tuhan? Di mana itu Tuhan? Lalu Tuhan bilang, di mana ada mayat? Kata mayat dalam bahasa Yunaninya, karena bahasa perjanjian baru, bahasa ibunya bahasa Yunani, disebutkan soma. Soma ini adalah tubuh yang masih hidup saudara. Nah, soma ini juga waktu Yesus perjamuan suci, Yesus perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Yesus angkat roti dan berkata, makanlah, inilah somaku, inilah tubuhku. Maka mayat tadi ayat 37 mengacu kepada tubuh Tuhan Yesus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Maka yang kedua, untuk kita terangkat, untuk kita masuk ke tempat tinggal di sorga, kita harus siap sedia dengan apa? Tekun perjamuan kudus. Nggak ada yang lain. Pak Parhaji perintah Tuhan, juga Ibu Gembala, perintahnya apa saudara? Kembalikan kuasa minyak dan anggur. Seorang pakar akhir zaman saudara di Surabaya bilang, bahwa nanti akhir zaman, denominasi-denominasi akan perjamuan kudus. Saya doa, waktu Tuhan datang, kita sedang berkata, inilah darah Yesus, darah perjanjian baru, darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Kita semua akan terangkat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan
Stop dulu, sama-sama bilang bersama saya, pengantinnya telah siap sedia. Aku pengantin Kristus, telah siap sedia. Gimana caranya siap sedia? Ayat 8, sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita sampai ke tempat tinggal kita yang sudah di-reserve oleh Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam pertobatan. Tuhan gak tertarik dengan uangmu. Tuhan tidak tertarik dengan keberhasilanmu. Tuhan gak tertarik dengan jabatan saudara. Tuhan tertarik dengan pertobatanmu. Waktu saudara bertobat, sorga bertepuk tangan. Waktu saudara bertobat, sorga mencurahkan berkatnya. Hari ini mari hidup dalam pertobatan. Maka jubah ke sorga yang mendiang Pak Pariji lihat itu. Jubah itu tadi mempelai itu saudara. Jubah itu apa? Bicara tentang perbuatan kita. Saudara, Alkitab berkata, jika kamu mengaku dosa, maka aku Allah yang setia dan adil akan mengampuni. Tuhan setia mengampuni. Saudara, dosa hari ini diampuni. Besok dosa diampuni. Besok lagi dosa diampuni. Besok lagi dosa minta ampun diampuni. Tapi Tuhan juga adil. Karena Alkitab bilang, ia setia dan adil. Apa maksudnya? Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Sekali lagi, setiap perbuatan kita ada konsekuensi. Coba bapak-bapak di rumah, ada anaknya 2. Yang satu bandel, minta maaf diampuni. Minta maaf diampuni. Yang satu nurut bapaknya. Maka kalau uang jajannya sama, yang satu 500, yang satu 500 itu enggak adil. Pasti yang bandel dikurangi jadi 100. Yang baik dikasih jadi berapa? 500. Ini bukan masalah perbuatan saudara. Kita selamat bukan karena perbuatan. Tapi inilah keadilan Tuhan. Dikatakan Galatia 6 ayat 7 dikatakan apa? Jangan sesat. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi apa? Setiap perbuatan kita, suatu hari kita tuai. Maka taburlah yang baik. Sekali lagi, taburlah yang baik. Berbuatlah yang baik. Kalau saudara nolong orang, suatu hari saudara ditolong orang. Kalau saudara jahatin orang, suatu hari saudara jahatin orang. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita semua sudah disiapkan tempat tinggal di sorga. Hiduplah dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biar kami terus percaya bahwa Yesus terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal yang indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Lebih lagi. Ku nyanyi
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang kami sembah Tuhan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen pencemahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh seorang tidak anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan. Mari sama-sama kita beri saudara terkasih dalam Tuhan. Penuh terkasih Gembala Sidang Gereja Indonesia Bapak Pendeta dari Pariaji boleh. Bersama kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 8, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo dibacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus atau penyatu dengan tubuh darah Yesus akan ditemukan hidup kekal. Kita akan dapat mencapai hidup kekal, dan pada waktu nanti akhir zaman akan dibangkitkan, ya saudara sekalian, ya kita akan dibangkitkan. Dan kemudian Tuhan Yesus janji, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan meminta yang memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian, kita akan mengalami juga hidup, kata Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya kita akan dapat hidup oleh tubuh dan darah Yesus itu, saudara sekalian, atau hidup dari Tuhan. Ya, hidup dari Tuhan artinya ya kita seperti doa Tuhan Yesus, ya kita akan hidup di sorga, tetapi juga waktu hidup di bumi kita juga akan seperti doa Tuhan Yesus katakan kepada kita, ajarkan kepada kita, hidup kita di bumi akan seperti di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, maka hal-hal yang spektakuler, mujizat pasti terjadi pada diri kita, saudara sekalian. Kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler, ya, karena Dia Allah, ya, itu janjinya. Kita adalah bait Allah, dan makanya kita harus kudus. Kita bait Allah yang kudus, tempat Allah mau berdiam di dalam kita, dan tempat Allah mau kerja dan berkarya lewat kita, saudara sekalian. Untuk itu kita harus hidup kudus. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya makin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya kita memanage kehidupan kita dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka terus kemudian juga kita memanage kehidupan kita tidak duniawi, tidak serakah, tidak materialistis, saudara sekalian, ya. Dan kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada diri kita. Maka segala sesuatu, ya, baik sakit penyakit pasti kita akan disembuhkan, baik masalah pasti akan selesai, tidak akan dirusakkan kita, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita juga tidak akan mengalami resesi secara pribadi karena kita dapat memanage finansial kita dengan baik. Ya, kita hidup berpadanan dengan apa adanya kita, saudara sekalian. Maka kita tidak akan merasa atau terjadi resesi dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita segera angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumpah, yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib
agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan atau apapun saudara sekalian, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa saudara dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dan saudara sekalian, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu akan membimbing kami, menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya kasih-Mu akan besar selalu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan selalu hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia berasal daripada Engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan apapun yang dikerjakan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan juga jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat rohani ya Tuhan Yesus. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat materi, apapun yang jemaat gereja Tiberias Indonesia perlukan, selalu tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan berikan dalam hidup ini selalu apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, e-singer, tim worship, dan juga kids, choir, dan juga Boanerges Tuhan Yesus, media. Semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri, dan juga Abigail. Diberkati Tuhan, Abigail sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Radina Samosir sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, dan Tuhan Yesus diberkati dan berikan proyek-proyek baru, dan dalam pekerjaan berhasil, dan juga dalam pelayanan berhasil. Dan Eyeni dan Suryogo diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Papi, Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati beserta kedua cucunya. Dan Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Gada Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk
Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi kuasa dan mujizat-Mu, kuasa-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terutama yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, berikan pakai jemaat gereja Tiberias Indonesia sebagai pemenang jiwa. Dan berikan program-program di gereja Tiberias Indonesia berjalan dengan baik. Pembangunan gereja di Surabaya akan berlangsung dengan baik dan selesai tahun ini Tuhan Yesus. Dan juga pembangunan gereja di Citra Garden diberkati Tuhan. Dan pembangunan akan selesai pada bulan Juli ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan segera dipakai pada bulan Agustus dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias dan juga gereja Tiberias di Indonesia selalu tercukupi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya untuk Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau berikan wibawa ilahi dan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi. Hikmat, akal, budi dan pewahyuan dari surga selalu terjadi pada kami semua. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta FPST Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah, yaitu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Biarlah setiap umat-Mu kami semua menjalani hidup ini, yaitu terus dengan hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan terus mencari sorga dan kebenarannya, maka semua pasti ditambahkan. Berkati semua yang beribadah secara live streaming dimanapun berada, berkat-Mu tercurah. Semua yang melayani Tuhan pada siang hari ini diberkati Tuhan. Berkati pemimpin pujian saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga berkati saudara Fredri bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, Gerald, juga Sandi, juga yaitu Abraham bersama keluarga mereka, orang tua mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja pemuda, pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, semua yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan kuasa pengurapan hikmat dari sorga, yaitu terus Tuhan pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku muliakan nama Yesus, mulia
namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji.